Halo teman-teman, mungkin agak berisik dikit soalnya di sebelah lagi ada proyek. Melanjutkan cerita saya, kemarin kan udah saya cerita tentang dari saya masih kecil. Mungkin saya cerita lagi, ini bukan cerita saya, tapi ini cerita dari keluarga juga, keluarga jauh. Saya mulainya dari mana ya? Pokoknya di masa-masa saya masih kecil, saya ada dengar cerita-cerita dari keluarga ya, ini bukan keluarga dekat, sepupu, tapi sepupu punya suami. Jadi dulu mereka gua kurang tahu dia di daerah mana. Kayaknya daerah-daerah yang dekat dengan ini juga, orang tua, nyokap nyokap saya sana. Jadi mereka cerita nelayan suatu kali mereka kan ini, eh, pergi melaut, terus kapalnya karam. Kapal karam mereka itu, eh, kayak tersesat, bukan tersesat ya, terombang ambing sampai ke satu daerah. Gue lupa, gue masih kecil waktu itu, dan beliau sekarang udah nggak di Pontianak, mereka nggak tahu tinggal di Jakarta apa di mana sekarang. Cuman waktu itu gue masih kecil, gue nggak terlalu ingat dia ceritanya dia ke daerah mana. Mereka sampai tersesat satu daerah, masih hutan-hutan katanya, hutan. Jadi mereka terpaksa nginap di hutan. Nah, di ceritanya itu hutannya, eh, banyak suara aneh. Jadi ada suara, kalau teman-teman pasti udah bisa tebak itu suara si Mbak Kunti. Jadi tiap malam suka ketawa-tawa hihihi gitu. Jadi mereka untuk mengusir mereka sih nggak ganggu katanya. Makhluk-makhluk seperti itu nggak ganggu, cuman berisik doang. Ini seperti cerita yang, nyokap baru beli rumah, memang nggak ganggu tapi berisik. Berisik. Kalau bisa kita sebenarnya nggak mau ngusir, kalau tapi suka berisik gitu susah sosnya, lu di alam lu, jangan diganggu di alam kita gitu. Nah ini mereka juga sebenarnya risih aja, nggak bisa tidur juga katanya. Jadi tiap malam mereka harus, cara untuk hilangkan suara itu katanya mereka ini, hmm, bunyikan besi. Jadi ada pisau atau, panci, mereka harus bunyi-bunyikan sampai, suara itu hilang. Jadi makhluk itu katanya takut dengan suara ini, suara gesekan-gesekan besi atau asap pisau gitu, dia takut. Udah ada suara itu mereka hilang suara kayak gitu. Nah, ceritanya seperti itu, saya nggak tahu benar apa enggak, cuman saya dengar cerita kayak gitu. Untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah dengar suara itu waktu eh, saya pernah merantau ke Sydney. Saya pernah dengar suara kayak gitu. Lain kali saya cerita, mungkin di video-video saya sebelumnya saya pernah cerita pernah dengar suara kayak gitu, tapi bukan bukan makhluk gaib teman-teman ya, tapi ini ceritanya dia dengar makhluk gaib. Kalau cerita dia lagi nih, satu nih saya nambahin. Itu juga saya masih kecil, saya dengar cerita dari dia. Karena dia nelayan, mereka banyak cerita. Jadi mereka pernah ketemu hantu laut juga teman-teman. Saya nggak ada kepikiran modelnya kayak gimana. Cuman kalau kayak hantu air, kayak kalau di Jepang kan mereka kenalnya kappa. Kappa yang kayak kura-kura, yang ada pundak terus ininya sula ya, terus ada rambut. Nah, kurang lebih penampakannya seperti itu ternyata teman-teman. Dia cerita dia pernah ketemu, itu modelnya kayak monyet. Jadi kayak, manusia kerdil tapi banyak bulunya, bulu kayak monyet katanya. Dia kalau siang itu suka, mereka nelayan, dia kalau udah siang, tengah siang itu malah munculnya bukan malam karena siang, dia dari air dia lompat ke ini, ke perahu mereka kayak berjemur, tapi kalau lihat orang dia tenggelam lagi masuk ke air. Ceritanya kayak gitu, saya juga nggak pernah dengar, saya nggak pernah lihat maksudnya, tapi dengar dari dia ceritanya seperti itu. Dan anehnya makhluk ini makhluk fisik katanya, fisik. Soalnya kalau ketemu, kalau misalnya dekat bisa ditendang katanya. Dia pernah tendang sampai jatuh ke parit lagi, jatuh ke sungai lagi maksudnya. Jadi gambaran gua cuman mungkin kalau dibilang makhluk seperti itu, kalau fisik berarti bukan makhluk gaib kan? Tapi karena fisik bisa ditendang dan jatuh ke sungai lagi. Itu udah lama sekali ya. Soalnya sepupu sekarang udah tua sekali, mungkin, 20 tahun di atas saya. Soalnya waktu itu saya masih kecil, dia udah, melaut
Kalau cerita hantu air saya juga pernah dengar dari bibi saya. Jadi mereka juga tinggal di pinggiran sungai ya. Jadi kalau mau cuci-cuci, mau cuci pakaian, mereka harus di sungai. Jadi satu kali itu bibi saya lagi cuci pakaian di tepi sungai. Waktu cuci-cuci malah dia kepegang kayak ada kepala orang, ada rambutnya loh katanya. Dia lihat masih ada rambut, rambut ada kepala katanya. Kepegang sama dia, dia kaget, otomatis dia tersentak dan teriak. Karena paman saya dengar, paman saya lari keluar untuk coba tusuk pakai kayu itu. Nggak ada, baknya nggak ada, nggak tahu kemana. Tapi itu pengalaman dari orang lain. Kalau di cerita-cerita di pedalaman-pedalaman gitu, saya rasa nggak heran ya, nggak heran. Kalau malam kata biasa ada yang nakal, misalnya dia kan mereka kan punya rumah di tepi sungai, biasa ada yang nakal ketok-ketok pintu sekali buka nggak ada orang, ngintip nggak ada orang. Biasa kata memang hantu air atau apa gitu yang nakal, jahil, kayak monyet lah teman-teman, karena modelnya memang kayak monyet jahil. Kalau gua sendiri belum pernah ketemu, cuman kita kalau bandingkan dengan istilahnya legenda-legenda di Jepang kan kurang lebih ya kayak kayak makhluknya kecil gitu. Kalau teman-teman sendiri pernah dengar nggak hantu air kayak gimana? Nanti saya mau cerita lagi cerita-cerita yang pernah saya dengar atau yang saya ngalamin. Saya startnya dari waktu saya kecil aja. Untuk nextnya nanti saya kasih tahu lagi ya teman-teman ya. Kita saling berbagi, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar atau email ke saya. Kita bisa coba baca sendiri. Kalau untuk makhluk gaib gitu, saya antara 50-50 ya. Saya pernah ngalamin, cuman saya nggak yakin. Kalau yang istilahnya jelas, saya lihat jelas itu. Nggak pernah misalnya lihat poci atau mbak-mbak itu nggak pernah sejelas itu. Tapi yang kayak kabur-kabur gitu sering ya. Bukan sering ya, pernah ya. Terus ada firasat-firasat nggak enak juga ada. Nanti saya juga cerita. Apalagi ya teman-teman ya. Untuk dibandingkan dengan ilmiah, saya rasa juga ada pengaruh ilmiahnya. Soalnya teman-teman yang saya kenal ya indigo ya. Kalau kita kaitkan dengan ilmiah, sebenarnya nyambung sih nyambung. Mungkin karena sesuatu ilmiah. Nanti saya cerita lah. Saya pelan-pelan dari waktu saya masih kecil sampai saya dewasa kerja, sampai saya istilahnya juga sampai sekarang lah ya. Saya mau cerita juga susah sampai istilahnya pengalaman spiritual, terkoneksi, supernatural segala macam. Jujur dari kecil saya kalau basic orang tua itu nyokap itu Konghucu. Jadi dia percaya dengan dewa-dewa gitu segala macam. Kalau bokap sendiri dia nggak percaya apapun. Jadi boleh disebut ateis. Kalau saya sendiri pernah gabung di Konghucu, pokoknya ikut nyokap ke kelenteng segala macam. Pernah juga gabung ke Buddha, pernah ke kelenteng, ke vihara ikut teman. Terus kalau SD banyak teman-teman Muslim, pernah belajar dikit-dikit, istilahnya bukan belajar ya, sharing-sharing. Tapi SD saya itu udah kita belajar di sekolah Kristen, bukan sekolah Kristen, sebenarnya sekolah negeri, cuman ada pengajaran agama Kristen sampai SMP, SMA, kuliah masuk ke sekolah yang yayasan Katolik. Untuk sekarang ini nanti saya jelaskan lagi bagaimana pengalaman spiritual saya dari Konghucu ke Buddha. Itu pengalaman saya ya, saya nggak menjelekkan salah satu agama atau beberapa agama, tapi dari pengalaman saya seharusnya agama mengajarkan kebaikan, tapi nanti kita lihat bagaimana pribadi-pribadi mereka yang terlibat itu bagaimana teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita sharing cerita spiritual dan supernaturalnya gimana.